Saudara ini kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Tapi masih bisa dengar jelas ya. Amin. Amin. Saya hari ini akan bicara tidak panjang, bukan karena suara saya tegang, tapi saya tahu teman-teman ada pekerjaan. Tapi kalau teman-teman memberikan perpuluhan waktu di hari ini untuk saudara datang di hadapan Tuhan, Tuhan sangat menghormati. Kitab suci bilang di mana pelayananku berada, di mana pelayananku berada, Tuhan juga ada di situ, dan mereka akan dihormati oleh Bapa. Bukan Tuhan yang angkat tangan hormat sama kita, tidak. Ada penghormatan yang dikatakan dalam kitab suci. Aku menyediakan pertama upah yang besar, yang kedua menyediakan mahkota bagi mereka yang tetap setia sebagai pelayan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita di sini tidak ada yang tuan, toh. Yang ada cuma pelayan Tuhan. Katakan amin. Amin. Luar biasa. Saya ajak kita buka kitab Kolose. Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 dan ayat 7. Bertumbuh dan berakar benar dalam Tuhan. Ini temanya, bertumbuh dan berakar benar. Karena ada orang bertumbuh tapi akarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Cuma kelihatan bertumbuh tapi akarnya tidak benar, ya. Bertumbuh dan berakar benar dalam Tuhan. Kita sama-sama baca ini. Ayat 6 kaum wanita, ayat 7 kaum pria, saling bergantian kepenuhan hidup dalam Kristus. Jadi sekali lagi ayat 6 kaum wanita, ayat 7 kaum pria, dimulai dari kaum wanita dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bilang amin. Amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saya memberikan satu perumpamaan. Waktu sekolah ada yang pernah ikut pramuka? Ada? Adalah salah satu lambang yang paling menonjol di pramuka itu adalah apa? Kelapa, ya. Saudara, kalau orang Sangir, orang Bitung, orang Manado, orang Minahasa termasuk saya, itu kasih tahu first tentang kelapa. Pohon kelapa itu ketika dia jatuh dari pohon, itu paling bagus buah itu. Kalau dia kering jatuh dari pohon, bukan yang dikeringkan, tapi jatuh sudah kering dan masih dikeringkan lagi. Dengan cara dia digantung, bukan dibiarkan di tanah. Digantung sampai dia keluar tunas. Pertanyaannya begini, kok kenapa tidak di tanah tapi digantung? Kenapa dia bisa bertunas? Bukankah tumbuhan harus dia ketemu tanah, bahkan dipendamkan, bahkan harus ketemu dengan mata air baru bisa bertumbuh? Betul? Tapi kenapa pohon kelapa bisa? Jawabannya apa? Ya, mengapa dia bisa bertunas? Ada air di. Setiap kita bisa hidup karena air. Biar saudara banyak makan, tapi kalau tidak minum air, ujungnya apa? Pasti mati. Ya. Karena darah itu membutuhkan air untuk menetralisir. Saudara banyak makan yang mengandung gula, yang mengandung garam, yang mengandung apapun itu, kalau tanpa ada air yang menetralisir itu bahaya bagi tubuh. Amin. Kurangi yang gula-gula, apalagi yang besti-besti. Ya, kurangi, karena sekarang ini kafe kan banyak toh. Semua minuman pasti mengandung gula. Saran ya, gue masih sehat-sehat gitu loh. Jadi pohon kelapa ketika dia bertunas karena dalam buah kelapa itu sudah ada air. Ya. Dia mengeluarkan akar secara kasat mata tidak nampak, tapi dia akan mulai keluar. Dan air di dalam itu ketika dia mensupport keluar akar dan dikeluar tunas, air itu akan berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh. Ya, orang Manado bilang tombok ya. Kalau orang di luar Manado apa ya? Sama ya. Saya lihat kemarin di TV
Mereka jadikan itu sebagai lahan bisnis, dijual. Jadi sudah tunasnya sudah tinggi begini, dijual, dipotong, dibelah, diambil tombongnya, dimakan sebagai apa? Sarana untuk kesehatan tubuh. Jadi rajin-rajinlah makan tombong. Ya, karena itu baik untuk kesehatan, baik untuk pria maupun untuk wanita. Ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ingat dia bisa bertumbuh karena ada air. Iman saya dan saudara, biar dulu pernah jatuh ke dalam dosa ibarat buah kelapa, tapi kalau Anda jatuh ke dalam tangan Tuhan yang tepat, amin, maka dia akan membuat Anda pasti bertumbuh, karena Tuhan senang untuk menyatakan kasihnya bagi kita. Yang setuju bilang amin. Anda punya banyak masalah membuat Anda jatuh dalam persoalan hidup, Tuhan tidak pikir itu. Tuhan cuma pikir bagaimana cara supaya kita diselamatkan.